Kita sering banget kan dengar berita soal banjir bandang, tanah longsor, bencana-bencana ekologis yang belakangan ini terjadi, seringnya kita anggap ya udah musibah alam. Tapi, gimana kalau ini semua lebih dari sekedar kecelakaan? Gimana kalau ini sebenarnya cerminan dari krisis moral dan spiritual kita yang ternyata peringatannya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu? Dan ini yang menarik, percaya atau enggak, ada sebuah teks kuno umurnya 1400 tahun yang isinya itu peringatan super relevan tentang krisis lingkungan yang kita hadapi sekarang. Jadi ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa ya, tapi ini adalah pesan yang mendesak banget buat kita semua hari ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu kita luruskan dulu. Banyak bencana yang kita saksikan ini, seringkali bukanlah murni bencana alam loh. Banjir yang menelan desa, tanah longsor yang merenggut nyawa. Itu sering banget, malah hampir selalu, adalah hasil langsung dari perbuatan tangan manusia. Dan kalau kita tarik benang merahnya, penyebab utamanya akar dari semua masalah ini bisa diringkas jadi satu kata aja, deforestasi. Ya, penggundulan hutan. Satu tindakan, tapi efek dominonya luar biasa menghancurkan. Nah, begini rantainya bekerja. Awalnya dari mana? Penambangan ilegal, pengundulan hutan besar-besaran. Terus, tindakan ini berkembang jadi apa yang kita sebut kejahatan ekologis. Dan ujung-ujungnya apa? Banjir dahsyat yang menyapu bersih semuanya, tanah longsor yang mengubur kehidupan. Ini tuh kayak rantai kehancuran yang bahan bakarnya cuma satu, keserakahan. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari masalah fisik, kita coba lihat dari sisi spiritualnya. Karena ternyata Al-Quran itu secara spesifik banget menyoroti dan ngasih kita peringatan soal tipe orang yang jadi dalang di balik kerusakan-kerusakan ini. Kata kuncinya di sini adalah munafik. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar orang yang suka bohong biasa ya. Ini tipe karakter yang, kalau ngomong itu manis banget, meyakinkan. Tapi begitu kita nggak lihat, atau lebih parahnya lagi pas mereka dapat kekuasaan, tindakan mereka justru menghancurkan segalanya. Nah, ayat ini nih intinya. Di surat Al-Baqarah ayat 205, itu jelas banget disebutin kalau perusakan lingkungan kayak merusak tanaman dan ternak, itu adalah sebuah fasad atau kerusakan. Dan yang perlu digarisbawahi, Allah sangat tidak menyukai perbuatan itu. Jadi ini bukan masalah sepele, ini dosa besar. Terus gimana sih cara kerjanya si munafik ini? Kok bisa mereka begitu merusak? Nah, ayat yang tadi itu ngasih kita petunjuk soal dua cara utama gimana sifat perusak mereka ini bisa muncul ke permukaan. Kuncinya ada di satu frasa, apabila ia berpaling. Dalam bahasa Arab kata yang dipakai itu tawalla. Dan ternyata kata ini punya makna ganda yang dalam banget dan relevan banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia poin krusialnya. Di satu sisi, berpaling atau tawalla itu artinya mereka bergerak diam-diam di belakang layar. Ya, melakukan penerbangan liar, nambang ilegal, gitu-gitu. Tapi di sisi lain, para ahli tafsir juga menjelasin kalau tawalla itu bisa juga berarti jadi pemimpin atau memegang kekuasaan. Dan inilah wajah kedua si perusak, pemimpin yang korup. Syekh Abu Zahra ngejelasin ini dengan pas banget. Beliau bilang, saat orang kayak gini berkuasa, dia itu nggak memerintah buat kesejahteraan rakyatnya. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, dia bikin kebijakan yang cuma menguntungkan diri sendiri dan kroni-kroninya, meskipun itu artinya harus menghancurkan ekosistem dan bikin masyarakat sengsara. Oke, tadi kan kita udah lihat ya betapa kerasnya kecaman terhadap perusakan lingkungan. Sekarang, yuk kita geser ke sisi yang lebih positif, yang penuh harapan. Kita lihat bimbingan dan tindakan nyata yang diajarkan dalam Islam. Jadi narasinya kita ubah nih, dari larangan keras, sekarang kita ke tanggung jawab yang membangun. Dalam Islam, ada loh prinsip yang jelas banget soal ini. Namanya hifzul bi'ah, yang artinya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan ini penting ya, ini bukan konsep modern yang baru ditambah-tambahin. Ini beneran bagian inti dari ajarannya sejak dulu. Coba deh, kita renungkan sejenak. Betapa dalamnya ajaran ini. Bayangin, bahkan kalaupun hari kiamat itu udah di depan mata, dan di tangan kita ada bibit pohon, perintahnya apa? Tetap tanam bibit itu. Luar biasa kan? Ini tuh pesan soal harapan, soal tanggung jawab, dan soal betapa pentingnya merawat bumi, bahkan sampai detik terakhir. Contoh lain yang keren banget nih, Nabi Muhammad itu melarang pengikutnya menebang pohon yang berbuah, bahkan saat perang. Coba pikirin, dalam kondisi paling ekstrim sekalipun, lagi perang, menebang pohon yang menghasilkan buah itu dilarang keras. Ini nunjukin kalau melindungi alam itu prioritasnya tinggi banget, bahkan di atas konflik antar manusia. Dan bukan cuma itu, merawat lingkungan itu juga diangkat sebagai ibadah yang pahalanya nggak putus-putus.
Jadi gini, saat kita menanam pohon, terus buahnya dimakan sama burung, atau hewan, atau bahkan orang lain, setiap gigitan itu dihitung sebagai sedekah buat kita. Keren ya? Ini mengubah pelestarian lingkungan jadi semacam investasi spiritual jangka panjang. Jadi, semua ini membawa kita ke satu kesimpulan besar ya. Dalam pandangan Islam, kita ini bukan pemilik bumi, bukan. Peran kita adalah sebagai penjaga, sebagai khalifah yang dikasih amanah untuk merawat dan melestarikannya. Oke, jadi mari kita rangkum poin-poin pentingnya. 1. Melindungi alam itu bukan pilihan, tapi prinsip inti ajaran. 2. Merusak lingkungan itu bukan cuma salah, tapi dianggap dosa besar. 3. Merawat bumi itu ibadah, amal yang pahalanya ngalir terus. Dan yang terakhir, keempat, tanggung jawab ini bukan cuma buat sebagian orang, tapi buat kita semua, mau kita sebagai individu biasa atau sebagai pemimpin. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau di zaman perang yang begitu genting aja merusak pohon itu dilarang, terus apa alasan kita buat melakukannya di zaman yang damai ini? Cuma demi keuntungan sesaat? Ini pertanyaan yang mungkin perlu kita bawa pulang dan pikirkan baik-baik.